Nah, 2 hari lalu, ya, hari Minggu persisnya, tim pembela demokrasi Indonesia menerima informasi dari masyarakat NTT, dari Kupang, dan di Sika. Mereka menginformasikan pemberitaan di medsos, di media online. Kemudian kepada TPDI juga mereka mengirim foto surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Dirkrimsus Polda NTT untuk melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Nah, sebagai tim pembela yang selama ini aktivitasnya mengadvokasi, kami mempelajari pertama tentang apakah surat perintah tugas ini sudah memenuhi standar KUHP. Karena di sini disebutkan surat perintah tugas ini dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kami juga mencermati apakah pelaksanaan di lapangan itu sesuai dengan standar KUHP atau tidak, atau sesuai dengan peraturan internal Polri atau tidak yang disebut Perkap. Karena Perkap itu atau peraturan Kapolri itu sifatnya mengikat ke dalam standar operasional polisi dalam rangka memperlancar tugas Polri di bidang penindakan sesuai dengan KUHP. Nah, setelah kami pelajari surat perintah tugas Dirkrimsus Polda NTT dalam rangka penindakan untuk penyelidikan dan penyidikan, kami menemukan kejanggalan. Kejanggalannya itu apa? Saya membandingkan untuk misi yang sama di Kupang prakteknya berbeda. Di Kupang itu jelas ya, untuk misi yang sama dalam rangka melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa, minuman yang sudah kadaluarsa, atau produk-produk lain yang terjadi pemalsuan merek dan lain-lain. Di Kupang saya lihat prakteknya betul ya. Seseorang dipanggil dalam rangka klarifikasi, disebutkan dugaan pelanggarannya apa, ada laporan polisi, ada surat perintah penyelidikan, ada surat perintah tugas yang tugasnya jelas dicantumkan di sini. Dan ada tenggang waktu yang dipanggil, yaitu tidak boleh kurang dari 3 hari. Ya, pasal pelanggarannya disebutkan jelas. Sehingga orang yang dipanggil itu betul-betul secara mental dia siap diri untuk berhadapan dengan penyidik ketika dibutuhkan keterangannya. Tetapi yang di Sika kok beda. Ini gelondongan, semua belasan undang-undang dicantumkan di sini. Ya. Jika kita lihat arah pasal yang dijadikan target ya untuk dihubungkan dengan peristiwa pidana yang menurut mereka terjadi, itu kan ancamannya ada yang sampai 10 tahun. Dendanya juga miliaran. 2 miliar, 5 miliar, bermacam-macam, bervariasi. Nah, praktek yang terjadi di Kabupaten Sika, ya, pedagang-pedagang ini didatangi oleh sejumlah petugas Polri yang ditugaskan oleh Dirkrimsus Polda NTT. Mereka mendatangi pedagang-pedagang yang sedang berdagang di toko-toko, di warung-warungnya. Ya, mereka beli barangnya, kemudian mereka teliti, mereka bawa pulang. Maksudnya bawa pulang itu, polisi ini bawa pulang ke salah satu hotel di Sika yang namanya Hotel Go, dijadikan tempat sebagai markas mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap pedagang-pedagang yang terindikasi produk-produk yang dia jual itu terjadi penyimpangan. Jadi begitu ditemukan ada dugaan produk yang dijual itu melanggar ketentuan undang-undang, pedagang ini disuruh datang di hotel. Hari itu juga datang di hotel, ya, jam sekian. Kalau tidak ada yang ditelepon suruh datang,
banyak yang nunggu. Dilakukan pemeriksaan di BAP, di situ ditanyakan izin usahanya, ya, barang ini belinya di mana, ya, mereknya apa, ya, sudah daluarsa atau belum, semua ditanyakan. Di samping ada yang didengarkan keterangannya melalui pemeriksaan BAP, tapi juga ada anggota polisi yang menyampaikan pernyataan bahwa oh ini ancaman pidananya 5 tahun, dendanya sekian. Jadi seperti yang diperiksa itu diintimidasi, digiring, supaya menimbulkan rasa takut bahwa ini kalau proses ini jalan terus, saya bisa penjara 5 tahun, saya bisa kena denda miliaran. Nah, dari pernyataan-pernyataan seperti itu, akhirnya mengarah kepada kompromi. Dan menurut informasi yang disampaikan oleh masyarakat dari Sika dan juga dari Kupang kepada tim pembela demokrasi Indonesia, ujung-ujungnya terjadi kompromi, di mana ada yang akhirnya harus mengeluarkan denda damai, ada 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, dan persoalan selesai di situ. Yang kedua, dari segi mekanisme KUHP, kalau dikatakan ini dalam rangka penyelidikan, maka surat perintah tugas itu harus disebutkan anggota Polri yang ditugaskan ke Kabupaten Sika itu untuk apa misinya? Apakah melakukan penggeledahan, ataukah untuk menangkap seseorang, atau untuk menyita sejumlah barang tertentu? Itu harus diperjelas di dalam surat perintah tugas itu. Tetapi surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Dirkrimsus Polda NTT untuk di Sika itu boleh dikatakan terlalu lebar, ya, terlalu umum, sehingga polisi yang mendapat perintah tugas ini bisa lakukan apa saja suka-suka dia. Dan ini yang tidak bisa dibenarkan oleh KUHP, ya, tidak bisa dibenarkan oleh protap Polri, karena ini kan menyangkut masyarakat, anggota masyarakat yang dipanggil itu kan dia juga harus dilindungi hak ajasinya, dia juga harus dihormati. Kalau perlu polisi harus siapkan penasihat hukum untuk mendampingi pedagang-pedagang yang dipanggil itu, karena ancaman pidananya tinggi. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, dendanya juga miliaran. Tapi pemeriksaan dilakukan hanya 1-2 jam, kemudian terjadi kompromi, lalu disuruh pulang kalau sudah selesai. Ini semua ini kan informasi yang kami dapat. Memang tujuannya sangat baik, ya. Polda NTT dalam rangka misi yang diberikan kepada Dirkrimsus kepada sejumlah anggotanya di seluruh NTT adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari penjualan produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan. Tetapi niat baik pimpinan Polri di NTT disalahgunakan oleh oknum-oknum polisi yang mendapat tugas ini ketika mereka bertindak di lapangan. Karena itu, setelah kami mengumpulkan berbagai informasi, kami akan menyampaikan ini kepada pimpinan Polri, ya, dalam hal ini Propam Mabes Polri, Irwasu Mabes Polri, dan Kompolnas tentu saja, ya, karena Kompolnas ini kan salah satu tugas yang selama ini secara efektif dilakukan itu mengawasi perilaku Polri dalam rangka melaksanakan tugas di bidang penindakan dan pencegahan tindak pidana. Nah, ini yang terjadi. Jadi masyarakat di sana itu resah. Mereka sudah sekian, hampir 2 tahun ini boleh dikatakan ekonominya mati, tidak bisa berdagang, ya, transportasi terputus, sehingga distribusi barang dari Jawa ke Flores, ke NTT juga terhambat. Kemudian sekarang ini sudah mulai, COVID sudah mulai turun, mereka sudah mulai berdagang kembali. Kok muncul ini? Nah, tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini betul-betul mencoreng wajah institusi Polri, ya, merendahkan martabat institusi Polri.
Karena bagaimanapun pimpinan Polri dari waktu ke waktu selalu menekankan tentang profesionalisme tugas Polri, yaitu apa? Melayani dan mengayomi. Ya, dia tidak hanya melayani untuk keadilan, tapi dia juga harus mengayomi, dia harus melindungi, dia harus membimbing, dia harus mencerahkan masyarakat. Bukan praktek-praktek seperti ini. Dan kita minta kepada pimpinan Polda NTT supaya hentikan praktek-praktek ini. Karena ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat kecil. Apalagi dalam situasi pemerintah masih menghadapi ancaman pandemi COVID. Masyarakat sudah kehilangan lapangan pekerjaan, masyarakat kehilangan pendapatan dari pedagang-pedagang kecil yang selama ini hidup dari keuntungan 1-2 perak. Terus sekarang baru memulai dihadang dengan tindakan-tindakan yang tujuannya baik, tapi praktek yang dilakukan itu terjadi penyimpangan. Jadi kita juga minta supaya Kapolda NTT jiwa besar hentikan praktek-praktek yang dilakukan oleh anggota Polri yang ditugaskan oleh Dirkrimsus Polda NTT. Ini jelas penyimpangan dari segi prosedur, ini salah. Itu yang kita sampaikan protes. Menurut informasi dari masyarakat ini, memang pola konvensional yang masih terjadi, masih sering terjadi. Dan motifnya itu tadi, mengumpulkan uang. Penindakannya setengah-setengah, kan mereka sudah hitung ya. Pedagang-pedagang itu tidak mau repot, ya. Mereka awam hukum, mereka takut diproses, apalagi dipanggilnya ke Kupang. Dia dipanggil ke Kupang itu dia sudah terbebani dengan naik pesawat tiket mahal. Di Kupang pun kalau dia tidak punya sanak famili, pasti dia harus nginap di hotel. Itu dia sudah rugi. Daripada dia rugi sekian, mendingan dia damai. Damai itu pun bukan kehendak dia. Karena situasinya diciptakan untuk sampai dia rasa takut. Ya, mereka menciptakan rasa takut kepada pedagang-pedagang sehingga terjadilah kompromi. Padahal kompromi itu pun adalah keterpaksaan, ya. Sampai bayar denda itu, uang damai itu adalah tindakan yang sangat terpaksa. Daripada kehilangan semua atau daripada dia di penjara. Nah, ini yang kita ingin sampaikan kepada pimpinan Polda di NTT, ya. Tindaklah. Ya, jangan kita bicara hitam putih seperti Kapolda NTT sudah menanggapi bahwa kalau memang masyarakat merasa dirugikan atau diperas, silakan lapor ke Propam Polda NTT. Tapi masyarakat juga selama ini punya pengalaman tidak baik, punya pengalaman tidak menguntungkan, karena setiap laporan masyarakat ke Propam Polda NTT terkait dengan perilaku Polri di lapangan tidak tuntas. Bahkan sering karena kepentingan korps lebih banyak dilindungi daripada ditindak. Nah, ini yang kita perlu koreksi, ya. Hentikanlah cara-cara tidak terpuji sebetulnya ini, ya, masyarakat diintimidasi, ya, secara halus, ya, seolah-olah ada dalam rangka penindakan, ya, dalam rangka menegakkan hukum, tetapi sebetulnya bukan menegakkan, tetapi masyarakat dibodohi. Nah, ini yang kita tidak terima.